Siapa sih yang nggak mau awet muda? Kelihatan masih berusia 30-an, padahal sudah berusia 50-an seperti Tao Mingse. Atau mungkin masih kelihatan 17-an, padahal sudah 30-an. Percaya atau tidak, kalau orang yang saya tunjukkan di video ini, usianya sudah 55 tahun dan dikenal sebagai salah satu model terkenal di Singapura. Tapi kalau dilihat, masih seperti anak muda sekali ya. Pertanyaannya, kok bisa? Hai, perkenalkan saya Dr. Mugen dan selamat datang di dunia kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membagikan beberapa tips untuk kalian agar bisa awet muda ya. Yang pertama ya pastinya dengan subscribe channel ini ya, sehingga nantinya kalian akan mendapat update ilmu terbaru. Nah, tapi sebelum kita mulai ya, pastinya banyak sekali ya orang yang menghabiskan berjuta-juta hingga miliaran untuk terus dapat bisa awet muda. Baik dengan operasi, dengan skincare yang sangat mahal, kegiatan stem cell yang baru-baru ini keluar, dan sehingga terbayangkan bahwa hanya orang-orang kaya saja yang bisa menjadi awet muda, bukan? Namun itu sebenarnya adalah hal yang salah ya, karena sebenarnya awet muda pun bisa dilakukan dengan hal-hal yang sangat sederhana. Karena kulit itu ya milik kita semua. Dan sebenarnya awet muda pun juga begitu, adalah hak bagi kita semua. Dan yang namanya hak, artinya ada kewajiban yang perlu dilaksanakan dong. Lakukan langkah ini secara menyeluruh dan saya yakin kamu akan lebih muda dibandingkan orang-orang yang lain ataupun 10 tahun ke depan kamu akan kaget kalau bentuk wajahmu masih sama dengan saat kamu 10 tahun yang lalu. Nah, yang pertama, hindari sinar matahari. Meskipun merupakan sumber dari vitamin D, sinar ultraviolet atau sinar UV, terutama UVB dan UVA, merupakan penyebab utama dari penyakit kulit loh, seperti kanker kulit, kulit terbakar, dan sebenarnya ya, 80% dari tanda-tanda penuaan seperti munculnya garis-garis halus itu disebabkan oleh sinar ultraviolet. Memang sih kita membutuhkan matahari, namun untuk mencegah penuaan sebenarnya sekarang sudah tersedia banyak sekali tabir surya yang dapat melindungimu dari paparan sinar matahari langsung. Gunakanlah tabir surya dengan minimal SPF 30 untuk perlindungan yang lebih maksimal. Nah, oleh sebab itu tidak ada salahnya menggunakan sunscreen, terutama bagi Anda yang sering terpapar matahari ya ketika bekerja. Yang kedua yaitu olahraga yang teratur. Di era yang modern ini, olahraga dan gym pastinya sudah mulai merupakan kebiasaan sehari-hari, bukan? Di saat kita tua, tulang-tulang kita itu mulai menjadi keropos dan beresiko terjadinya osteoporosis. Oleh sebab itu, dengan berolahraga, terutama dengan latihan angkat beban yang benar, itu akan membuat otot-ototmu menjadi lebih kuat sehingga akan menggantikan fungsi tulangmu di masa tua. Jadi menjadi awet muda bukan hanya dari kulit saja, tapi secara fisik kita juga harus awet muda. Selain itu, dengan rutin berolahraga juga dapat membantu fungsi kognitifmu untuk tetap lancar layaknya orang muda. Nah, ini juga ada penelitian yang sangat bagus ini. Jadi ada penelitian yang menunjukkan orang yang berolahraga selama 5 hari selama 3-40 menit setiap 1 minggunya membuatmu lebih awet muda sebanyak 9 tahun dibandingkan orang-orang yang tidak berolahraga loh. Yang ketiga, minumlah air yang cukup. 60% dari tubuh kita itu adalah air. Sering kan kita melihat artis-artis atau trainee Korea rutin banget dan banyak sekali minum air. Itu karena tubuh kita memerlukan sumber hidrasi yang cukup setiap harinya. Dengan memberikan tubuh kita air yang cukup, kita akan memperlancar proses pembersihan toksin-toksin ataupun racun-racun pada tubuh kita yang dapat mempercepat proses penuaan. Nah, kalau saran saya, minumlah air 2 liter per hari dan boleh ditambah kalau aktivitasmu banyak di lapangan ya. Yang keempat, tidurlah yang cukup. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidur itu merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Tidak ada manusia di bumi ini yang tidak memerlukan tidur. Karena kalau orang kekurangan tidur bahkan berhubungan dengan banyak penyakit seperti penyakit jantung, penyakit mental, kanker, dan lainnya. Nah, berdasarkan suatu penelitian di Eropa pada tahun 2014 mengatakan bahwa orang yang memiliki kualitas tidur yang jelek, yaitu di bawah 5 jam, memiliki tanda penuaan kulit yang lebih buruk dibandingkan orang-orang yang tidur di atas 5 jam. Ini karena tidur yang cukup berhubungan dengan regenerasi atau perbaikan kulit yang jelek. Jadi ini yang perlu kita ketahui, setiap harinya itu kulit kita itu selalu beregenerasi, artinya selalu terganti dengan lapisan yang terbaru setiap harinya. Nah, lapisan terluar kulit kita itu namanya stratum corneum. Nah, jadi dengan berganti dengan lapisan kulit yang lebih baik, nah itu akan memberikan perlindungan yang lebih baik juga. Nah, jadi kalau kamu tidurnya jelek, regenerasi kulitmu juga akan menjadi jelek juga. Yang kelima, diet yang seimbang. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui, sebenarnya kulit kita ini, itu adalah organ terbesar yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kamu di dalam tubuhmu itu sehat, maka akan terpancarkan di kulitmu dengan tampilan yang sehat juga.
Nah, jadi pastinya dengan mengurangi makanan-makanan seperti junk food dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bersifat alami dan bersifat whole food itu lebih baik. Contoh whole food bisa seperti buah-buahan, ayam-ayaman, ataupun telur. Nah, itu bentuknya whole food. Sedangkan yang tidak berbentuk whole food artinya yang biasa kita beli di supermarket seperti snack ataupun seperti Indomie itu bukan whole food, oke? Selain itu, makanan-makanan lain seperti alpukat juga mengandung karotenoid yang dikenal dapat mencegah penuaan loh. Oleh sebab itu, tidak heran kalau orang Amerika ataupun orang Korea di luar sana yang sudah memahami fungsi dari alpukat ini suka sekali menambahkan alpukat sebagai menu sarapan pagi mereka. Yang keenam yaitu manajemen stres. Memang terdengar mungkin paling simple, tapi juga termasuk paling sulit gak sih? Bahagia itu sederhana, tapi gak jarang kan di kehidupan itu kita selalu diberikan problem-problem masalah yang sehari-hari dapat membuat kita galau dan stres. Ada suatu penelitian menunjukkan seseorang yang terpapar dengan stres kronik atau yang biasa disebut dengan stres di atas lebih dari 3 bulan menunjukkan angka penuaan yang sangat cepat. Karena dengan kita stres itu akan menyerang hingga tingkat sel dan mengaktifkan suatu sistem yang dikenal dengan reaktif oksigen species. Reaktif oksigen species ini akan diproduksi secara berlebih dan nantinya akan menyebabkan tingkat inflamasi yang terlalu tinggi di dalam tubuh. ROS yang diproduksi secara berlebihan sebagai respon stres ini akan menyebabkan kerusakan di tingkat seluler hingga makromolekul dalam tubuhmu. Sehingga bukan saja kulitmu saja yang tampak menua, tapi sebenarnya secara biologis dan organ-organ lain di dalam tubuh juga akan ikut menua. Jadi, kalau kalian misalnya merasa stres, sebenarnya tidak ada salahnya pergi ke dokter kejiwaan ataupun psikiater ataupun psikolog. Karena kan sekarang kan sudah ada BPJS kan. Yang ketujuh yaitu menjaga kehidupan sosial. Manusia itu adalah makhluk sosial kan. Makanya dengan memiliki kehidupan sosial ataupun circle yang baik, kita akan mendapat dukungan dari teman-teman dan kerabat-kerabat kita yang akan membuat kita lebih baik ke depannya. Nah, selain itu, dengan memiliki kehidupan sosial yang baik ataupun seseorang yang dapat mengerti dirimu selalu, memberikan dukungan emosional secara terus-menerus, nah itu akan membuatmu dapat menurunkan angka stresmu. Dimana kita sudah tahu tadi bahwa stres itu berhubungan dengan penuaan. Yang ke-8 yaitu cek kesehatan secara rutin. Tidak kalah penting dari yang lain, rutinlah cek kesehatanmu minimal 5 tahun sekali untuk seluruh tubuhmu, seperti cek darah, MRI, dan lain-lain. Karena dengan cepat mengetahui adanya tanda suatu penyakit, itu akan membuat dokter lebih dapat mencegah dari progresi dari suatu penyakit dan tata laksananya lebih baik loh. Mungkin saya kasih contoh seperti ini. Jika saja ada seseorang yang terkena suatu penyakit yang buruk atau penyakit yang kronik, misalnya dia ada gangguan penyerapan nutrisi atau yang kita kenal dengan malabsorpsi. Nah, kalau misalnya dia tidak pernah cek kesehatan, percuma saja dia lakukan tahap-tahap yang kita lakukan di atas tadi, seperti makan yang bagus, nutrisi yang cukup, minum air, tapi karena yang dia makan itu tidak terserap pada tubuhnya, sehingga percuma saja akhirnya dia tidak akan bisa awet muda. Nah, namun dengan misalnya orang itu cek kesehatan secara rutin, dokter pun akan tahu lebih cepat bahwa dia ada gangguan penyerapan. Nah, dengan begitu pun dokter akan dapat memperbaiki proses penyerapannya dengan obat-obatan dan juga menyarankan diet yang baik untuknya. Jadi, jangan lupa untuk cek kesehatan ya, karena itu penting. Nah, baiklah Sobat Sehat, kira-kira itu dia tips-tips dan trik sederhana yang penting untuk menjaga agar kulitmu dapat tetap muda selalu. Simpan video ini dan ulangi lagi jika perlu untuk diingat ya. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke keluarga-keluargamu sehingga mereka juga bisa sehat selalu. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar, jangan lupa untuk share di kolom komentar ya, itu pun akan sangat membantu saya juga. Nah, baiklah sekian saja untuk video saya kali ini. Seperti biasa, saya doakan semoga sehat selalu dan sampai jumpa.